Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang ibu-ibu. Perkenalkan, saya perawat Satria. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan pasti ibu-ibu atau mama-mama sering dapat pertanyaan seperti ini. Anaknya sudah bisa apa? Nah, ternyata ibu-ibu, pertanyaan itu disebut banyak maknanya. Selain tubuh yang bertambah atau secara fisik yang bertambah, ternyata ada makna lain, yaitu perubahan yang dinilai dengan perkembangan anak, yaitu perubahan kemampuan seperti gerak, berbicara, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, sebagian besar ibu-ibu itu atau sebagian besar mama-mama belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang pada pada anak. Apa sih tumbuh kembang pada anak? Nah, di sini saya akan memberitahukan dan menyampaikan informasi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, deteksi dini tumbuh kembang anak atau yang biasa disingkat dengan DDTK adalah kegiatan yang menentukan adanya penyimpangan pertumbuhan pada balita atau anak usia prasekolah. Hal ini bertujuan untuk dapat menentukan penyimpangan secara dini. Nah, kegiatan ini apa sih? Mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuannya dari ilmu tumbuh kembang ini? Nah, yang sebagai dan tujuannya sebagai yang pertama, upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara mental dan sosial. Dan yang kedua, untuk kemungkinan penanganan yang efektif yang secara dini. Dan yang ketiga, yaitu untuk mencari penyebab dan mencegahnya. Nah, ibu-ibu, kita harus ketahui apa sih aspek-aspek pertumbuhan. Apa sih aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Nah, di sini juga saya akan menyampaikan aspek-aspek tumbuh dan kembang pada anak, yaitu gerak kasar atau motorik kasar, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan melakukan gerakan-gerakan kecil lainnya. Nah, yang kedua ialah gerakan halus atau motorik halus. Yang kedua adalah gerakan halus atau motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu atau menjepit, ataupun mungkin penasaran dengan sesuatu dengan melihat dan melakukan hal-hal tindakan yang lainnya. Nah, yang ketiga ialah kemampuan berbicara dan bahasa, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan bisa mencobanya, seperti menyebut kata mama atau dengan menyebut kata. Beberapa anak itu yang menyampaikan atau menyebut dengan hal-hal lain seperti maam atau apapun itu yang ketiga. Nah, sekarang masuk yang keempat atau yang terakhir, yaitu sosialisasi dan kemandirian, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak. Nah, sosialisasi kemandirian anak ini seperti makan sendiri, membereskan permainan atau barang-barang yang ia bermain,
dan berpisah dengan ibu, atau maksudnya tidak dominan dengan ibu lagi, tapi dia sudah beranjak kepada teman-teman atau bermain dengan permainan. Nah, ibu-ibu, mungkin hanya itu saja beberapa aspek yang saya dapat sampaikan. Nah, jika dari beberapa aspek yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin ada salah satu yang anak ibu melakukan. Nah, itu adalah bagian dari tumbuh kembang anak ibu. Nah, semoga dengan video ini ibu-ibu dapat lebih mengetahui dan dapat menambah informasi tentang pentingnya deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Sekian dan terima kasih.